pasal 16 ayat 2 sampai dengan 4. Tuhan Yesus bersabda, akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa dia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah menyatakannya kepadamu. Gambar Tuhanmu itu. Kalian bisa. Gambar Tuhanmu itu. Turunkan gambar dan salib itu. Cepat! Cepat! Turunkan! Siapa ingin mati lagi? Kalau tidak ingin mati, injak dan ludahi gambar ini. Kamu! Sedikitnya 6 orang tewas, 3 luka berat, belasan orang luka ringan ketika sebuah tempat ibadah diserang dan dibakar oleh kelompok orang tak dikenal. Selain korban manusia, sebuah bengkel mobil dan 4 bangunan rumah di sekitar tempat ibadah tersebut turut terbakar. Loh, memangnya Mama mau kemana? Wah, hari ini di gereja kan ada PA. Situasi saat ini sedang rawan. Nggak usah ke gereja dulu, Ma. Loh, memangnya kenapa? Baru saja di TV diberitakan, Ma. Ada gereja diserbu dan dibakar lagi, Ma. Lalu, ada beberapa orang yang mati. Kejadian Apa Mama ini tidak takut merupakan mati? buntut dari isu sara Takut. yang dihembuskan oleh kelompok orang yang Tuh, lihat. tidak bertanggung jawab. Di dalam Matius Sampai 10 sekarang, ayat kelompok penyerang 28 tersebut Tuhan belum Yesus diketahui bersabda, identitasnya. janganlah Pihak kamu keamanan takut kepada menghimbau mereka yang masyarakat dapat agar membunuh tetap tubuh, tenang dan tetapi terpancing tidak oleh berkuasa isu-isu membunuh yang jiwa. menyesatkan. Takutlah Atas terutama berbagai kejadian kepada Dia kerusuhan dan yang penyerangan berkuasa terjadi akhir-akhir membinasakan ini baik telah jiwa mengundang maupun tanggapan tubuh dari di berbagai dalam pihak. neraka. Sebagian besar Jadi kenapa menyesalkan harus tindak takut? kekerasan yang makin Ikut meningkat ya, Pak, ya? akhir-akhir ini. Ah, Dari kawasan lain males, Mah. mengatakan bahwa sebuah bis Mama mau yang berangkat dengan dengan siapa, Ma? penumpang Ya, dengan Rosa. sedikitnya 35 orang tewas. Fokus Info, selamat sore. Baru saja kami menerima berita telah terjadi lagi kasus pemerkosaan. Kali ini korbannya adalah seorang ibu berusia 34 tahun dengan seorang putrinya. Peristiwa ini terjadi di Taman Kota. Disinyalir pelakunya adalah segerombolan anak nakal yang sering makan di taman itu.
Sampai saat ini polisi masih Biar aku antar, Ma. para pelaku. Ya jangan cuma Sedangkan dua korban masih dirawat di rumah sakit. Demikian fokus. Iya, sudah. Om, bentar Om. Maaf, Dek. Tidak ada rokok. Saya tidak merokok. Uang juga boleh Om, buat beli ini. Cuma gojeng. Kurang nih. Stop Om, kurang Om. Tambah Om. Kurang ngajar dia. 5.000 lumayan lah. Lumayan apanya, sebotol aja udah dapet. Pak, jangan lewat sini, Pak. Ada apa, Pak? Anak-anak berandalan. Lihat tuh, kaca mobil saya dipecah. Oh iya. Terima kasih, Pak. Malam ini kita akan membicarakan tentang peristiwa akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Peristiwa akhir zaman. Secara garis besar dapat saya gambarkan sebagai berikut. Dari skema ini kita dapat melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah dinubuatkan dalam dua tahap yang berbeda. Tahap pertama, Tuhan Yesus datang dengan malaikatnya di udara untuk mengangkat umatnya. Jadi Tuhan Yesus tidak mendarat di bumi. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Di sana dicatat, pada saat itu orang-orang beriman yang sudah meninggal bangkit lebih dahulu. Kemudian orang-orang beriman yang masih hidup dan yang setia serta selalu berjaga-jaga berubah dalam sekejap dan bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Sungguh suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, seperti kedatangan pencuri. Tiba-tiba begitu banyak orang hilang lenyap. Wahyu pasal 16 ayat 15 mengatakan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Bagi orang-orang Kristen yang setia, hari ini merupakan hari yang sangat dinanti-nantikan. Kedatangan tahap yang kedua adalah Tuhan Yesus datang untuk seluruh dunia, yaitu untuk menghakimi orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada waktu ini? Dalam Wahyu pasal 19, Tuhan Yesus bersama orang-orang sucinya turun untuk masuk dalam perang Harmagedon. Dengan nafas mulutnya, iblis, roh nabi palsu, antikris,
dan semua pengikutnya dikalahkan dan dibinasakan. Zakaria pasal 14 ayat 4 dan 5. Tuhan Yesus turun dengan orang-orang sucinya dan menjejakkan kaki di atas bumi di Bukit Zaitun. Kedatangan Tuhan Yesus ini betul-betul mendarat di bumi, diteruskan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara mungkin bertanya, apa yang terjadi di antara tahap pertama dan tahap kedua? Di antara tahap pertama dan tahap kedua adalah zaman antikris. Setelah gereja dan Roh Kudus diangkat dari muka bumi, dunia benar-benar tanpa Allah. Inilah masa kesusahan besar. Wahyu pasal 7 ayat 14 menyebut juga zaman aniaya dahsyat. Khususnya pada masa ini akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia diciptakan dan yang tidak akan terjadi lagi. Kitab Injil Matius pasal 24 ayat 21. Di sini siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Betapa mengerikan, saudara dapat bayangkan sendiri. Maka saat kita sekarang ini, saudara-saudara, adalah kesempatan emas untuk kita hidup dalam kekudusan dan kemuliaan. Supaya kita semua terangkat dan dapat memerintah bersama Tuhan Yesus di dunia yang sudah dipulihkan dalam kerajaan 1000 tahun. Jangan sampai saudara-saudara tertinggal dan jatuh ke dalam masa aniaya besar zaman antikris. Yang tertinggal seumpama 5 gadis bodoh yang mempunyai pelita tetapi tidak mempunyai persediaan minyak. Kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya.
Tik, Apa? Apa lu mau bikin saya zaman? Apa? Itu. Mana? Itu. Ya, paling juga teori. Jangan ikut om di stasiun. Dan fly terbangkan awan. Gila. Saya Om. Iya, kamu. Asik. Ya, masa cuma satu om. Tambah ya om, biar lebih ser. Oh ya, oke lah. Pendeta itu bisanya cuma nakut-nakuti orang saja. Semuanya itu omong kosong. Situasi sedang sulit. Dan memang keadaan saat ini sedang sulit. Dulu waktu zaman Jepang, juga waktu Perang Dunia, keadaan lebih sulit dari sekarang. Tapi Tuhan tidak juga datang. Boyao, khotbah itu yang baik-baik, yang bisa menghibur hati jemaat, supaya hati jemaat itu bisa senang, bukan malah ditakut-takuti. Situasi seperti ini malah ditakut-takuti. Ya pendeta itu kan tidak nakut-nakutin, Pak. Dia berbicara kan sesuai dengan isi Alkitab. Tapi kan di Alkitab masih banyak bahan-bahan yang lain, Thomas. Apa kita tuh mau yang enak-enak saja, Pak? Lah, pikiranmu itu sudah tercemar propaganda pendeta itu. Ya, Papa. Ah, sudahlah. Oh iya, Ma. Lusa aku keluar kota. Lusa kan hari Minggu, Pak. Aku ada urusan kantor sedikit. Ya memangnya Papa berangkat jam berapa? Pagi-pagi sekali, Ma. Apa Anda bisa Papa ke gereja dulu? Apa? Ketemu pendeta muncul lagi? Males. Nah iya Pak Lukas, saya tuh kok udah habis pikir. Pak Filipus itu kan seorang pendeta. Lah kok masih bisa nyeleweng. Nah akibatnya anggota jemaat payah toh Pak. Nah ini loh Pak, apa namanya zaman edan. Pak Daryo. Bukan zamane sing edan Pak Daryo, tapi manusianya yang edan. Iya. Dan tentang kasus di gereja kita, nah inilah waktu penghakiman bagi gereja Tuhan, Pak Daryo. Seperti penjelasan Pak Markus pada waktu PA kejaman minggu lalu. Itulah untungnya Pak, kita memiliki calon pendeta seperti Pak Markus yang hidupnya lurus, penuh dengan Roh Kudus. Iya Pak. Yang saya herankan, kalau ada acara PA atau persekutuan doa, jemaat yang hadir hanya beberapa gelintir, Pak Dar. Dan hanya itu saja. Itulah Pak, payahnya jemaat kita. Itu namanya Tutik putranya Pak Daryo pulang. Wah iya, biarlah Pak, nanti kan saya ketemu.
Loh, kamu tuh kok sudah pulang? Kangen, Mbak. Kamu tidak apa-apa toh? Baik, Mbak. Ibu itu takut. Si Mbok dengar tuh di kota katanya banyak kerusuhan. Banyak perampokan, banyak penjarahan, kerusuhan di mana-mana. Si Mbok takut, Nduk. Alah, Mbok itu kan di tempat-tempat lain. Kalau di tempatku ya mana-mana aja. Oh, begitu. Kamu libur berapa hari, Nduk? Nggak libur, Mbak. Minggu pagi juga udah balik. Loh, kenapa kok cepet-cepet? Biasa, Mbak. Nduk, hasil sekolahmu piye? Oh iya, hampir lupa, Mbak. Ini, Mbak, hasil sekolah malam. Jangan sampai ketahuan bapakmu, Nduk. Ini sih Mbok tabung buat betulin rumah kita ini loh. Rumah orang lain sudah bagus-bagus. Rumah kita masih reot kayak begini. Trying to forget my feelings of love. Sorry ya, Mas, terlambat. Barusan pulang kampung. Nggak apa-apa. Hari kan masih panjang. Yuk, kita sudah booking satu kamar. Halo, Lisa. Apa kabar, Lis? Ini Mama. Baik-baik aja, Ma. Cuman Lisa agak pusing. Loh, kamu sakit? Periksa ke dokter dong. Pusing bukan karena sakit, Ma. Tapi pusing mikirin teman-teman yang saat ini makin aneh-aneh. Nyindir nih ya. Loh, aneh-aneh kenapa? Kamu harus hati-hati loh, Lis. Jangan khawatir, Ma. Lisa bisa jaga diri kok. Loh, Pak Dimas. Kok di sini, Pak? Iya, Pak Pendeta. Wah, Selamat pagi, selamat Pak. pagi. Mari, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sendirian saja, Pak? Iya, Pak. Ada urusan kantor sedikit nih, Pak. Pak Dimas, mau pesan apa? Sekalian nih. Ya, seperti Pak Pendeta saja, Pak. Biar lebih mudah, Pak. Pesanan saya perlu dimasak agak lama. Tidak apa-apa, Pak. Biasa saja. Apakah Bapak langganan makan di sini, Pak? Kebetulan saya kenal pemiliknya. Seorang Kristen yang sangat beribadat dan sangat setia. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, akan mengangkat orang-orang Kristen yang setia dan yang menanti-nanti kedatangannya. Maaf ya, Pak ya.
soal pengangkatan itu apakah bukan satu teoritis saja, Pak? Pak Demas, itu bukan teori. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Dan pasti akan terjadi. Lalu prosesnya itu sendiri bagaimana, Pak? Dalam kitab Injil Lukas pasal 17 mengungkapkan pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak terangkat, Pak? Mereka akan masuk ke zaman antikris. Dunia ini akan diserahkan kepada iblis. Setiap orang akan diberi tanda khusus pada tangan kanannya dan pada dahinya. Dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 16, berarti mereka menjadi milik iblis. Bagaimana seandainya mereka menolak untuk diberi tanda itu, Pak? Mereka tidak akan bisa menjual atau membeli. Dan berarti mereka kelaparan. Ya, kalau begitu, terima saja tanda itu, Pak. Selesai, bukan? Tadi saya sudah katakan, mereka yang menerima tanda itu menjadi milik iblis dan pasti akan kena murka Allah. Wah, kalau begitu jadi serba susah ya, Pak, ya? Bukan hanya susah, Pak Dimas, tetapi kedua-duanya sangat mengerikan. Maka saat kita sekarang ini adalah kesempatan emas untuk kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran Kristus, supaya kita terangkat dan tidak jatuh ke dalam masa kesusahan besar itu. Pak Pendeta? Pak Pendeta? Pak Pendeta? Pak Pendeta hilang. Masa hilang? Bajunya Pak Pendeta. Iya. Bisa hilang. Hilang. Pak. Oh, asem tenan ini tabrak ki. Pak becaknya kemana? Dia, Pak becaknya kemana kok nggak ada? Becak. Pak, tolong Pak. Pak becaknya hilang Pak. Pak becaknya hilang. Becak motor. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Kemana Pak? Pak. Kebunnya Pak. Pak Lukas. Loh, ini kayak pakaiannya Pak Lukas ya? Kemana ya Pak Lukas? Pak Lukas? Pak Lukas? Ada apa Tore? Pak Lukas hilang Kang, hilang. Iya, dia tadi meluput di sini. Ini bajunya. Lah itu kebunnya. Hampir saja aku ditabrak kebo. Sial tenan aku hari ini. Saudara, goncangan gempa ringan yang terjadi hari ini dibarengi dengan hilangnya beberapa orang secara misterius dengan ciri-ciri yang sama. Mereka meninggalkan barang-barang yang mereka pakai atau mereka bawa. Saat ini saya berada di Taman Bukit untuk melaporkan peristiwa tersebut. Kalau Anda jelaskan peristiwa yang baru saja Anda lihat. Begini ya Mbak, saya cerita pun Anda akan tidak percaya. Tapi yang jelas, waktu saya dulu di kampungan itu, nah, saya jelas melihat 3 orang dulu di sini. Terus orang itu katanya berdiskusi atau bagaimana. Buku itu nggak yang buat diskusi atau bagaimana dibuka-bukanya gitu. Tapi satu 3 orang itu menghilang, tak kemana. Anda benar-benar sadar dan melihatnya sendiri?
Iya, saya jelas. Yang saya jelas melihat 3 orang duduk di sini. Kapan hilang ke kemana saya juga nggak tahu. Apakah ada saksi mata lain yang melihatnya? Aduh, kalau saksi mata lainnya saya nggak tahu ya Mbak ya. Tapi yang jelas waktu saya melihat, itu 3 orang tuh jelas duduk di sini. Terus tahu-tahunya hilang ke kemana? Tinggal ini baju dan apa yang dipakainya tinggal di situ aja. Itu, baik, terima kasih. Saudara-saudara, saat ini kami tengah berada di Pemakaman Umum Sekarjagat untuk melaporkan peristiwa yang sedang terjadi. Seperti Anda saksikan, banyak orang berkerumun di sini untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Menurut keterangan para saksi mata, hari ini banyak kubur yang retak-retak dan juga ada yang gundukan tanahnya tiba-tiba longsor ke bawah. Apakah ini masih ada kaitannya dengan hilangnya beberapa orang secara misterius di berbagai tempat? Masih menjadi tanda tanya yang besar bagi kita semua. Nungki dan Kurniawan melaporkan. Berita dari seluruh penjuru dunia mengungkapkan hal yang sama. Terjadi kemparingan dan hilangnya secara misterius orang-orang tertentu. Dengan ciri-ciri yang sama, meninggalkan barang-barang yang mereka bawa atau mereka pakai. Terjadi banyak kecelakaan lalu lintas. Kami juga terima berita adanya pesawat yang jatuh menimpa sebuah gedung sehingga terjadi kebakaran yang hebat. Juga beberapa rumah terbakar sedang penghuninya menghilang. Banyak pemerintah nasional meminta bantuan pada jaringan pemerintah global. Jaringan pemerintah global akan melakukan tindakan darurat. Bagaimana dengan anak-anak dan istriku? Terangkatkah mereka? Ternyata Pak Pendeta itu benar. Orang-orang yang tidak terangkat adalah orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus dan orang-orang yang hidupnya tidak menuruti keinginan roh tetapi menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 19-20 mengungkapkan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hei, Pak, bayarnya, Pak. Loh, Pak, dompetnya, Pak. Pak. Rizka? 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 Rosa? Rizka? Rosa? Papa pulang, Rosa? Rizka? Rizka? Pak Andi? Pak Andi? Pak Andi lihat anak istri saya pergi, Pak. Tidak itu, Pak. Tidak. Tidak.
Itu tadi saya juga dari rumah Pak Yakob. Anaknya menangis meraung-raung karena kedua orang tuanya hilang. Hilang, Pak? Iya. Rizka? Oh, Tuhan. Loh, ya dikunci, Pak. Hah? Rizka? 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 Rizka! 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 Hah? Kenapa Pak Demas ini? Jangan-jangan juga akan hilang. Mengapa aku dulu tidak mau mendengar nasihat Pak Pendeta? Ampunilah aku, Tuhan. Ampuni. Situasi dan kondisi masyarakat kita sekarang ini. Peristiwa kerusuhan, pemogokan, bencana alam, serta hilangnya orang-orang tertentu telah melumpuhkan ekonomi nasional kita. Di berbagai tempat terjadi tindak kejahatan, perampokan, pembunuhan, dan penjarahan. Dalam sidang darurat yang dipimpin oleh Bapak Presiden telah diambil keputusan untuk meminta bantuan jaringan pemerintah global, serta menyatukan ekonomi nasional kita ke
Setelah gereja dan roh Allah diangkat, dunia benar-benar tanpa Allah. Inilah masa kesusahan besar. Dunia ada di tangan iblis. Matius 24 ayat 21. Di sini firman Tuhan menekankan akan adanya siksaan dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Kira-kira siksaan macam apa, saudara? Orang disiksa dengan dibakar hidup-hidup, dirajam, digantung, dipancung, sudah pernah ada. Orang diadu dengan binatang buas, sudah pernah. Disiksa dengan diikat bersama mayat sampai membusuk, sudah pernah. Di sini siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Betapa mengerikan, saudara dapat bayangkan sendiri. Ampunilah aku, Tuhan. Ampuni aku. Kuatkan aku. Oh, Priska, Priska, seandainya saja aku mau taat. Pak Dimas. Pak Dimas. Pak Dimas. Oh, pagi Pak Dimas. Selamat pagi, selamat pagi. Mari. Ada apa Pak Simon? Mari, mari. Silakan duduk, Pak. Wah, keadaan semakin kacau balau. Gawat, dunia semakin kacau. Maksud Pak Simon? Coba kamu putar televisinya. Dunia benar-benar diambang kekacauan dan bencana. Dalam beberapa bulan ini, penduduk dunia menyaksikan ke arah hancurnya dunia. Terjadi bencana alam, gempa bumi, angin taufan, hujan meteor, dan banjir besar yang melanda banyak tempat. Dan mengakibatkan korban jiwa serta musnahnya harta benda yang tak terkirakan. Kelaparan yang melampaui ambang batas terjadi di mana-mana. Kekacauan dan peperangan di banyak negara turut menghancurkan ekonomi dunia. Nasib dunia makin terpuruk dengan peristiwa hilangnya secara misterius sebagian penduduk dunia. Dan saat ini, kita dihadapkan pada bencana yang lebih besar lagi, yaitu lumpuhnya jaringan komputer dunia. Satu kenyataan bahwa peluru kendali nuklir di seluruh dunia dikendalikan juga oleh sistem komputer. Jika tak seorang pun mampu membenahi kesalahan ini, dunia diambang kehancuran. Sekarang kita ikuti amanat Presiden Pemerintah Global. One chapter from the Constitution of the Global Government Network states. Salah satu pasal dari Konstitusi Jaringan Pemerintah Global menyatakan, jika dunia menghadapi ancaman yang gawat, maka Presiden Pemerintah Global dapat mengambil alih urusan pemerintahan umum di seluruh dunia. Dunia kita saat ini diambang kekacauan dan bencana besar yang tidak satu pemerintahan nasional manapun mampu mengatasinya. Oleh sebab itu, saya sebagai Presiden tertinggi dunia
menyatakan dunia dalam keadaan darurat dan diberlakukan hukum darurat global. Kami telah menyiapkan satu sistem program komputer darurat yang mampu memulihkan kembali aktivitas dunia. Kota-kota akan kita bangun dan ekonomi kita pulihkan ke arah tatanan dunia baru, yaitu satu pemimpin dunia, satu sistem pemerintahan, satu media massa, dan satu keyakinan. Untuk mengawali zaman ini, akan kita laksanakan sistem administrasi dunia, di mana setiap orang akan memiliki tanda khusus di dahi atau tangan kanannya sebagai identitas warga masyarakat baru. Kita sambut zaman baru dengan satu keyakinan. Dengan kekuatan kita, manusia pasti bisa. Pak Dimas, coba ini dibaca sebentar, Pak. Apa ini, Pak? Data ini aku salin dari jaringan internet pemerintah global. Seluruh kegiatan keagamaan dilarang keras, Pak. Ini fitnah, Pak. Ini betul-betul satu fitnah yang sangat keji. Mana mungkin ada orang Kristen menghilangkan orang Kristen yang lainnya? Tidak mungkin, Pak. Sebab anak istriku juga hilang, Pak. Istri Bapak hilang. Hilang aja begitu saja. Ya, Tuhan sudah menubuatkan kejadian ini, Pak. Kita saat ini sedang memasuki satu masa kesukaran yang sangat besar, yang kita sebut zaman antikris, Pak. Maaf Pak, tangannya. Maaf Pak, toko ini telah masuk jaringan ekonomi global. Silakan Bapak hubungi petugas. Kalau begitu, saya kembalikan ini. Setelah peristiwa pengangkatan, apakah ini zaman yang dinubuatkan kitab Wahyu 13 ayat 17? Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Pak Dimas, Pak Yohab, bisa? Apa? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Keadaan gawat sekali. Oh, yuk, masuk. Kita harus pergi dari sini, Pak. Ayo, masuk dulu. Kita harus segera pergi, Pak. Di sini sangat berbahaya. Orang-orang mengenal kita sebagai orang percaya, Pak. Duduk dulu, Pak. Lihat. Kalau kita tidak bisa membeli makanan, saya akan barter dengan ini. Ada masalah apa lagi, Pak? Pendataan penduduk telah dilakukan dengan keras, Pak. Semua penduduk telah diberi kode khusus 666 dengan sebuah chip memori di dahi atau di tangan kanan. Bukankah ini meterai antikris? Kalian ingat nubuatan kita Wahyu? Pak Yusa, jangan terlalu dibesar-besarkan begitu. Itu bukan antikris. Itu cuman suatu sistem administrasi modern yang pakai komputer-komputer canggih yang dipakai untuk mengatur jutaan orang. Bukan antikris itu. Tapi antikris akan memakai cara ini juga, Pak, untuk memeteraikan orang-orangnya. Pak Yusa, dari apa yang aku pernah baca, meterai antikris itu adalah cengkeraman
roh jahat. Dan angka 666 itu adalah angka roh Mammon. Lalu orang yang dicengkeram oleh meterai antikris itu akan nekat mencari harta dan uang sehingga mereka berani terang-terangan berbuat dosa. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang dan uang. Misalnya, penipuan, mengikat perjanjian dengan setan, lalu pembunuhan, dan segala macam dosa yang lainnya untuk mendapatkan harta. Itulah yang dimaksudkan dengan meterai antikris, Pak. Baca di mana, Pak? Dari buku Akhir Zaman milik istriku, Pak. Jahat, aku harus segera pergi, Pak. Selamat tinggal. Ini perintah. Untuk mengamankan cadangan bahan makanan, maka seluruh makanan harus dikumpulkan. Dan tanpa kecuali, seluruh warga harus didaftar dan diberi tanda khusus di dahi atau di tangan kanan. Dan Anda diberi kesempatan untuk taat dan setia pada Tuhan Agung pemimpin dunia. Dan bagi yang melawan, berarti musuh bersama. Dan untuk wilayah ini, pendataan akan diadakan di balai kota. Pastikan diri Anda terdaftar. Dan ini nomor kode saudara. Apa kamu tidak tahu? Menimba tembakau bisa dihukum. Setan! Taman gawat, Pak. Kita harus lari, Pak. Berhenti! Oh, apa itu? Apa kesalahan saya, Pak? Kota sedang panik, malah membawa lari harta. Bawa dia. Teman-teman, itu barang-barang saya sendiri, Pak. Nanti di kantor. Yusuf, Pak. Nama lengkapmu Yusuf Andreas Winarno, pemimpin Lembaga Penginjilan. Anda termasuk tokoh yang kami cari-cari. Jawab dengan jujur. Siapa orang-orang yang terlibat dalam lembaga yang kamu pimpin? Saya bukan pemimpinnya, Pak. Pertanyaan saya,
Siapa orang-orang yang terlibat dalam lembaga yang kamu pimpin? Saya tidak tahu, Pak. Di mana orang-orangmu itu? Saya tidak tahu, Pak. Baik. Mengapa kamu belum memakai tanda khusus? Oh Tuhan, tolong Tuhan. Jawab! Saya tidak mau, Pak. Mengapa? Menurut iman percaya saya, tanda itu berarti neraka kekal. Neraka? Bawa dia ke neraka. Biar tahu rasanya neraka. Siapa? Jalan! Jalan! Hei, ini giliran berikutnya nih. Masukkan sana. Jangan siksa saya, Pak. Saya masih punya banyak perhiasan di rumah. Maksudmu? Semuanya akan saya serahkan pada Bapak. Asal saya tidak dibunuh, Pak. Kamu tidak bohong? Tidak, Pak, tidak. Saya akan berikan semuanya. Asal Bapak tidak membunuh saya, Pak. Baik, kamu tunggu saya. Dan jangan coba-coba lari. Informasi, Pak. Baik. Bawa dia ke rumahnya. Sita harta bendanya. Kalau sudah, bereskan saja orang itu. Siap, Pak. Pak Dimas, Pak Yo, puji Tuhan. Masuk.
Jongkok semuanya. Jongkok. Geledah. Apa itu? Kalian tahu kegiatan keagamaan dilarang. Kalian Kristen ya? Kalian mau mati? Hah? Mau mati? Masih ada kesempatan bagi kalian untuk mengingkari iman kalian dengan percaya dan sujud pada Tuhan Agung pemimpin dunia. Kamu, sembah Tuhan Agung. Cepat. Kamu mau mati ya? Mau mati? Kamu, cepat. Sembah Tuhan Agung. Atau kupecahkan kepalamu. Berdirilah. Ya, berdirilah. Kami juga orang-orang Kristen pelarian. Kita bersaudara. Maafkan kami. Kami harus waspada. Mari, Pak. Kita sudah ditunggu oleh saudara-saudara kita yang lain. Mari. Kita segera ke sana. Maka sekarang ini kita telah sampai di sini. Zaman antikris, zaman sengsara besar. Ada banyak kesukaran dan aniaya terjadi pada masa ini. Baik bagi kita orang-orang beriman yang tertinggal maupun orang-orang dunia. Yang jelas, Tuhan Yesus akan datang. Bersama-sama orang-orang kudusnya, dia akan memerangi pemerintahan antikris. Dan Tuhan Yesus akan muncul sebagai pemenang untuk memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun. Di sini dibutuhkan kesetiaan kita. Wahyu pasal 21 ayat 7 menyatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semua itu. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan jadi anakku. Mau kemana, Gus? Pergi. Pergi. Jangan biarkan dia pergi. Berbahaya sekali. Gus, apa masalahnya? Masalah? Kita bersembunyi, ketakutan, kawan-kawan kita banyak yang terbunuh. Apakah ini bukan masalah? Aku mau pergi. Gus, ada larangan orang bepergian. Aku tidak butuh izin siapapun. Kupikir pergi dari sini juga bukan jawaban. Jawaban? Apa yang kamu tahu tentang jawaban? Membaca Alkitab seharian, mengutarakan kebejatan, iman, akhir zaman. Sementara itu, apa jawaban Tuhan? Tidak ada kan? Dan aku sudah bosan duduk-duduk di sini. Aku mau pergi. Gus, sejak dulu sampai sekarang, kau tetap bersungut-sungut. Pantas kau tak diangkat. Nah, kamu sendiri kenapa? Aku? Tak ada gunanya kamu menjadi orang Kristen kalau masih suka pergi ke dukun. Itu sebabnya kamu juga tidak diangkat. Selamat tinggal. Betul juga apa kata Agus. Sering aku pergi ke gereja, tetapi bukan Kristus yang aku imani. Sekarang ini, aku ada di sini karena firman Tuhan itu benar adanya. Kalau aku tidak mengampuni orang yang bersalah kepadaku, Tuhan juga tidak akan mengampuni aku. Ya, pernah ada masalah dengan mertua. Di luar, hubungan kami nampaknya baik-baik saja. Tapi, di dalam hati, aku
Aku sangat membencinya karena aku pernah diusir pergi dari rumah mertuaku itu. Meskipun dia telah minta maaf, tapi aku belum dapat memaafkannya. Bahkan sampai akhir hayatnya pun aku masih membencinya. Aku menyesal atas perbuatanku itu. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Aku sudah menyia-nyiakan masa mudaku. Aku memang aktivis pemuda di gereja. Tetapi di kampus masih juga nyontek. Suka baca-bacaan porno. Dan juga nonton film-film porno. Akibatnya aku pun sudah berhubungan intim dengan pacarku. Padahal firman Tuhan katakan, setiap orang yang memandang perempuan dan dia menginginkannya, dia sudah bersinah di dalam hatinya. Aku tahu firman itu dan aku paham. Tetapi yang kulakukan, ya begitulah. Bagiku, melayani Tuhan berarti diberkati. Berkat berarti sukses. Dan sukses berarti kekayaan. Itulah yang akhirnya menjadi motivasiku dalam pelayanan di lembaga penginjilan. Akibatnya, banyak dana pelayanan yang aku pergunakan bukan untuk melayani, tetapi untuk memperkaya diriku sendiri. Di mata manusia, aku seorang yang diberkati. Aku seorang yang sukses. Tapi sayang, itu hanya di mata manusia. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia.
Ampun Pak, jangan bunuh saya Pak. Ampun Pak, ampun Pak, ampun Pak, jangan bunuh saya Pak. Ampun Pak. Tuan Agung telah mengangkat dirinya sebagai pemimpin dunia dan telah mentuhankan dirinya untuk kita taati. Dia menginginkan kita semua untuk dicap sebagai miliknya. Menurut saya, kita bisa memakai tanda itu. Yang penting, hati kita tetap pada Tuhan. Ya, kalau memang tanpa resiko memakai tanda, mengapa kita menolak? Ingat, bukankah di Wahyu pasal 14 ayat 19, orang yang memakai tanda itu akan terkena murka Allah, yakni disiksa selama-lamanya. Dan itu sangat mengerikan. Sedang di Wahyu pasal 16 ayat 1 dan 2 mengungkapkan timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya bagi semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. Kitab Wahyu itu kan penuh dengan simbol-simbol. Siapa tahu ini bukanlah saat yang dimaksud. Tapi kita pun tidak bisa hanya mengira-ngira saja, Pak. Ampun Pak, ampun Pak, ampun Pak, jangan bunuh saya Pak, jangan bunuh saya Pak. Saya mau pakai tanda Pak, benar Pak. Apa? Saya mau pakai tanda Pak. Jangan bunuh saya Pak, jangan bunuh saya Pak, jangan bunuh saya Pak. Dia mau diberi tanda. Oh, minta tanda? Iya, Pak. Nah, ini tandanya ini. Hah? Kok tanda seperti ini, Pak? Katanya minta tanda. Balik. Ini jadi tanda. Sekarang pergi sana. Ayo sana. Ayo pergi. Ayo. Lari. Cepat. Mampus kamu. Dek. Pasukan, siap. Siap. Kita adakan penyerbuan. Siap. Siap. Ini tulisnya. Ayo, cepat, cepat, lari, cepat, lari, cepat, lari. Hei, kamu sampai jalan lari kemana kamu, ha? Ayo, cepat. Ayo. Kanan. Kalau saya tetap pada pendirian semula, apapun resikonya. Baiklah, saya rasa sudah cukup berdiskusi dan mengungkapkan isi hati kita. Dan saat ini tiba saatnya kita mengambil keputusan. Kalian yang menolak menerima tanda itu dalam situasi apapun, silakan berdiri di sini.
Bagaimana Pak Yoab? Pendataan penduduk menyatakan, penolakan sebagian warga untuk didata dan diberi tanda identitas menjadi tanggung jawab masing-masing. Batas waktu pendaftaran telah berakhir. Setiap warga negara yang didapati tidak menggunakan tanda identitas baru dianggap bukan sebagai warga masyarakat dan harus berhadapan dengan aparat keamanan. Operasi terus dijalankan dari rumah ke rumah oleh pihak keamanan, dalam hal ini Satuan Milisi Global, untuk membersihkan apa yang disebut para pembangkang. Setiap warga negara yang baik wajib memberikan informasi keberadaan orang-orang tersebut. Perkembangan ini makin membuat kehidupan rakyat akan semakin sulit serta ketergantungan total pada jaringan pemerintah global. Dari keluarga kita tinggal Bapak yang belum diberi tanda. Nanti Bapak bisa ditembak. Ah, biar Bapak tidak takut. Jangan begitu, Pak. Tolong saya, Pak Har. Tolong saya, Pak Har. Saya mau bersembunyi di sini, Pak Har. Oh, maaf, Pak Pendeta. Pak Har. Ini membahayakan keluarga saya. Pak Pendeta, maaf, Pak Pendeta pergi saja. Pendeta Filipus? Iya, Pak. Pembangkang! Jangan! Yang di dalam keluar cepat! Keluar! Lihat kamu! Hei kamu! Keluar! Keluar! Ayo, keluar cepat! Bawa dia! Jangan! Bapak! Ayo, jalan! Dario, keluar! Keluar, Dario! Di mana Dario? Bapak hilang, Pak. Di mana Dario? Bapak hilang. Jangan bawa saya, Pak. Bapak hilang. Mana Dario? Bapak hilang, sungguh, Pak. Sungguh Bapak hilang. Saya tidak bohong. Ya, tanganmu. Sumpah, Pak. Dasar keluarga pembangkang. Bawa dia. Ayo, jalan. Jalan. Simba. Tidak, Pak. Siapa? Target kita tertangkap. Siapa? Berita Filipus tertangkap. Dario tidak, Pak. Tapi istrinya kita tangkap. Tanya istrinya. Di mana Dario berada? Siapa? Menurutnya Dario hilang, Pak. Ah, itu hanya alasan saja. Paksa. Kalau tidak mengaku, bereskan saja orang tua itu. Siapa? Jalan. Ayo cepat jalan. Ayo kamu. Ayo jalan.
Cepat. Ayo cepat, kalian. Ayo. Sungguh, Pak. Pak Daryo hilang, Pak. Saya tidak bohong, Pak. Jangan bunuh saya, Pak. Pak Daryo hilang, benar-benar hilang, Pak. Ngaku saja, di mana Daryo? Saya mau, Pak, dikasih tanda di sini. Apa di sini, Pak? Tapi jangan bunuh saya. Ngaku atau pecah Saya kepalamu. bilang apa lagi, Pak? Pak Daryo hilang, Pak. Ngaku. Saya tidak bohong, Pak. Jangan bunuh saya, Pak. Ngaku. Pak Daryo hilang sungguh, Pak. Jangan bunuh saya, Pak. Simba! 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 Maafkan Tuh Simba. Maafkan Tuh Simba. Siapa? Bereskan dia sekalian. Siapa? Menurut hukum yang berlaku dan yang telah kalian pahami, hari ini kalian harus sudah dieksekusi dan tidak akan melihat matahari lagi. Karena kalian dinyatakan sebagai pembangkang dan musuh masyarakat baru yang harus dilenyapkan dari muka bumi. Tetapi kami tidak menginginkan kematian kalian. Yang menginginkan kebinasaan kalian dan kehancuran dunia ini, dialah yang menyebabkan bencana, menyebabkan kelaparan, menyebabkan kekacauan dunia ini. Dialah yang menyebut diri Allah yang Maha Kasih, tetapi membiarkan dunia menuju kehancuran tanpa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan Agunglah yang peduli akan kesejahteraan dunia dan umat manusia, termasuk kalian. Oleh sebab itu, taatilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sekarang tiba saatnya untuk mengambil keputusan. Kalian memilih setia dan taat kepada Tuhan Agung dan menerima tanda di dahi atau di tangan, dan siapa yang menolak berdiri.
Siapakah aku? Aku Filipus, seorang pendeta yang hidupnya jauh dari firman. Pengertian Alkitab dan cara mengkhotbahkannya memang memenuhi otakku. Tetapi Yesus tidak pernah ada di hatiku. Aku memang sekarang sudah terlambat. Tapi aku tidak ingin membuat kesalahan lagi. Tapi aku sudah tidak kuat lagi, Pak. Aku sudah tidak kuat. Aku ingin mati, Pak. Tenang, Pak. Aku juga ingin mati. Tetapi kematian seakan menjauh dari kita. Mungkin ini waktu yang dinubuatkan oleh kitab Wahyu 9 ayat yang ke-6. Pada waktu itu orang-orang mencari kematian, tetapi mereka tidak menemukan. Mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Nubuatan itu bukan untuk kita. Ya, mudah-mudahan. Tetap pertahankan iman, Pak. Aku sudah tidak kuat lagi, Pak. Aku sudah tidak kuat lagi. Kita akan menang. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah Mezbah jiwa-jiwa mereka yang dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian mereka. Mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sebagai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, dan digenapi jumlah kawan-kawan sepelayanan dan saudara-saudara yang dibunuh sama seperti dengan mereka. Tepat sekali. Kamu akan mengenapi jumlah orang-orang yang akan dibunuh. Tahanan 531, 113. Jangan siksa saya, Pak. Jangan siksa saya. Saya menyerah, Pak. Saya menyerah. Menyerah? Iya. Saya menyerah. Baik. Beri dia tanda. Yusa. Yusa. Diam. Dan kamu kurang ajar. Pak Yoham ada di sini, Pak. Saya memang di sini. Tetapi itu bukan urusan Pak Dimas. Yang penting, sekarang ini saya akan membantu Pak Dimas untuk keluar dari tempat ini. Perlu diingat bahwa sementara ini belum pernah ada seorang pun, ya, seorang pun yang dapat keluar dari tempat ini dalam keadaan yang masih bernyawa.
Tetapi saya akan bantu Pak Dimas. Saya akan tolong Pak Dimas. Hanya ada syaratnya. Syarat, Pak? Ya, ada syaratnya. Dan itu sangat mudah dan ringan. Sangat mudah dan sangat ringan, Pak. Ya, Pak Dimas cukup berjanji untuk taat dan setia kepada Tuan Agung serta memakai tanda itu. Cukup itu saja. Dasar pengkhianat! Ayo, bangun! Bawa anak itu keluar. Lepaskan anakku, ya. Lepaskan. Lepaskan. Lihat ini. Dia anakku satu-satunya di dunia ini, ya. Lepaskan anakku, ya. Lisa, Mama. Lisa. Lepaskan anak. Papa Lisa. Lepaskan anakku. Kau percuma saja setia kepada Allah. Terima saja tanda itu, maka kau dan anakmu akan aku bebaskan. Jangan paksa aku, ya. Cepat! Keputusan ada di tanganmu. Ayo, ambil dirimu. Lepaskan anakku, ya. Jadi kau mau menerima tanda itu? Jadi kau mau menerima tanda itu? Lisa! Percuma! Persiapan perang besar-besaran di Lembah Harmagedon terus dilakukan oleh pasukan dari berbagai negara yang tergabung dalam satuan milisi pemerintah global. Praktis saat ini Lembah Harmagedon dibanjiri pasukan dengan berbagai perlengkapan senjata mutakhir. Ini merupakan semacam parade dan pameran kekuatan besar sepanjang sejarah umat manusia. Menurut keterangan pemerintah global, konsentrasi pasukan selain untuk mengilas sisa-sisa kekuatan Islam, yang juga masih untuk bertahan? keberhasilan yang Tahanan Tuan Agung 327, Pak. dalam satu kekuatan. Siapa? Tidak satu kuasa pun mampu Si pendeta Filipus, Pak. sebagai sasaran akhir Filipus. perangan melawan Allah bangsa. Nyatakan dia. Cepat! Telah menguasai Siap, Yerusalem Pak. dan seluruh wilayah Israel. Nyaris tidak ada satu titik pun ruang gerak bagi para pembangkang dan penentang pemerintahan yang mulia Tuan Agung. Saat ini sedang dilakukan upacara khusus untuk menyambut pidato yang mulia Tuan Agung langsung dari pelataran Bait Suci di Yerusalem. Nampaknya orang berjubel menantikan suara yang maha mulia Tuan Agung, pemimpin dunia. Ayo, naik!
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti Panjang! di surga. Bapa kami yang di surga. Ada apa ini? Dikuduskanlah nama. Apa ini? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia.